tujuannya adalah agar pembungaan dan pembuahan lebih maksimal serta kualitas buah lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi, saat menanam cabai, proses pemangkasan atau biasa disebut dengan pruning penting untuk dilakukan agar pertumbuhan cabai lebih terarah sesuai dengan yang diharapkan. Proses pemangkasan ini adalah memotong bagian batang daun tertentu pada tanaman cabai serta mengurangi tunas-tunas yang tidak diperlukan. Karena mungkin teman-teman pernah memiliki tanaman cabai yang dari awal sudah subur, daunnya lebat, hijau, segar, namun buahnya sedikit. Untuk memaksimalkan pertumbuhan buah ini, perlu kita lakukan teknik, yakni dengan teknik pruning, agar pertumbuhan buah lebih maksimal dan berkualitas lebih bagus. Dan teman-teman, untuk memaksimalkan tanaman cabai, ini yang pertama kami akan melakukan pemangkasan daun. Teman-teman misalnya di sini, ini adalah jenis tanaman cabai pedas ya. Ini memang agak tinggi dan di sini buahnya baru sedikit, baru mulai berbunga. Dan kami belum pernah melakukan potong pucuk ataupun pemangkasan daun. Ini akan saya lakukan pemangkasan daun dulu. Tujuan pemangkasan daun ini yang pertama adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan bunga dan buah. Nah, di sini pertumbuhan daun yang sangat lebat itu akan mengurangi nutrisi yang seharusnya fokus pada pembungaan dan pembuahan menjadi terbagi untuk proses pertumbuhan daun. Jadi di sini tujuannya adalah agar unsur hara fokus pada pembungaan dan pembuahan. Yang kedua, pada umumnya memang beberapa jenis penyakit atau hama itu yang menyerang tanaman cabai adalah di daunnya, seperti kutu baik kutu kebul ataupun kutu daun. Nah, di sini pengurangan daun ini berguna untuk mengurangi resiko berkembangnya hama dan penyakit pada tanaman cabai. Yang ketiga, daun yang rimbun tentunya akan membuat tanaman cabai itu cahaya matahari kurang masuk pada baik media tanam ataupun pada kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi dengan mengurangi daun-daun yang berlebih, ini akan membuat sinar matahari yang masuk pada tanaman ini lebih maksimal. Selain pemangkasan daun, teman-teman masih ingat dengan video kami kemarin tentang tanaman cabai, tomat, dan terong di polybag tembok ya. Dan ini adalah perkembangan tanaman cabai setelah kita pangkas pucuk. Nah, pangkas pucuk sendiri bisa kita lakukan pada tanaman cabai setelah cabai itu kira-kira berumur 1 bulan setelah tanam ya. Jadi sudah kuat batangnya. Potong pucuk pada tanaman cabai ini berguna untuk merangsang pertumbuhan ranting-ranting yang baru agar buahnya lebih lebat. Nah, di sini setelah kita potong pucuk, pada umumnya 1 minggu kemudian dia akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, ini kurang lebih 1,5 bulan setelah pangkas pucuk ya, cabang-cabangnya sudah mulai banyak. Nah, tidak berhenti di situ. Di sini setelah pangkas pucuk, ini tentunya ranting-ranting yang tumbuh di sini ini akan banyak sekali ya. Nah, di sini
kita akan memangkas beberapa ranting atau cabang yang tidak produktif ya. Jadi kami akan menyisakan beberapa cabang saja yang bagus, yang kuat ya, untuk memaksimalkan bunga dan buah. Nah, jadi akan kami pangkas cabang-cabang yang kurang bagus ya, yang kurang produktif. Nah, agar unsur hara di sini lebih fokus pada pembungaan dan pembuahan ya, tidak pada pertumbuhan cabang-cabang yang baru. Ya, jadi kami sisakan 3-5 cabang saja. Nah, dengan cabang yang sedikit namun bagus dan produktif ini diharapkan tanaman cabenya, buah cabenya itu lebih lebat dan buahnya juga lebih berkualitas. Dari serangkaian aktivitas yang sudah kami lakukan tadi, di sini tujuan pruning yang kami lakukan adalah yang pertama, agar tanaman cabenya tumbuh lebih pendek. Yang kedua, untuk mendapatkan percabangan yang banyak. Yang ketiga, dengan banyaknya cabang, maka akan banyak pula bunganya. Dan yang keempat, dengan banyak bunga, secara otomatis akan banyak juga buahnya. Dan tentunya yang di sini yang diharapkan adalah buah yang berkualitas bagus. Dan yang kelima, untuk memperkecil resiko terserangnya hama dan penyakit pada tanaman cabai. Selain dilakukan pruning, agar pertumbuhan buahnya lebih maksimal dan hasil panennya juga lebih melimpah, kita juga harus memberikan nutrisi atau unsur hara yang cukup pada tanaman cabai kita. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita pangkas pucuk dan juga daun pada tanaman cabai serta apa manfaatnya. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan mungkin bagi teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana cara merawat cabai dengan cara di pruning seperti yang kami lakukan. Silakan teman-teman berbagi di kolom komentar. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar. Dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.